Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raini Semestia, NIM 205911149, Prodi PGMI 1H, dosen pengampu Tika Meldina MPD. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan materi kelompok hasil diskusi kami, yaitu mengenai bagaimana hakikat instrumen dan praksi demokrasi Indonesia berlandaskan Pancasila dan Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan mengenai saya sebagai pemateri pertama akan menjelaskan materinya, yaitu A. Menelusuri konsep dan urgensi demokrasi yang bersumber dari Pancasila. Yang pertama, apa demokrasi itu? Secara etimologis, demokrasi berasal dari bahasa Yunani kuno, yakni demos dan katrani. Dari kutipan pengertian tersebut, tampak bahwa kata demokrasi merujukan kepada konsep dalam pemerintahan melalui wakilnya yang dipilih. Dari pengertian tersebut menunjukkan kepada ucapan Abraham Lincoln, mantan Presiden Amerika Serikat. Materi kedua yaitu bagian apa itu demokrasi, 3 tradisi pemikiran politik demokrasi. Secara konseptual, seperti dikemukakan oleh Carlos Alberto Torres tahun 1998, demokrasi dapat dilihat dari 3 tradisi pemikiran, yakni klasik, Big Austrian Theory, Mendipin, dan konspirasi doktrin. Yang ketiga, pemikiran tentang demokrasi Indonesia. Sebagai negara demokrasi, Indonesia memiliki kekhasan. Apa itu kekhasan demokrasi Indonesia? Menurut Budiarjo dalam buku Dasar-Dasar Ilmu Politik tahun 2008, demokrasi yang dianut Indonesia adalah demokrasi yang berdasarkan Pancasila yang masih terus berkembang, dan sifat dan ciri-cirinya terdapat pembagian tafsiran dan pandangan. Meskipun demikian, tidak dapat disangkal bahwa nilai-nilai pokok dari demokrasi konseptual tetap cukup tersirat dalam Undang-Undang Negara Republik Indonesia tahun 1945. Baiklah, yang keempat, pentingnya demokrasi sebagai sistem politik negara modern. Pada akhir abad ke-17 lahirnya demokrasi modern yang disamai oleh para pemikir berat seperti Thomas Hobbes. Baiklah, saya akan menjelaskan materi bagian B. Menanya alasan mengapa diperlukannya demokrasi bersumber Pancasila. Yang beberapa permasalahan tersebut yang sempat muncul di berbagai media seperti jejaringan sosial saat ini. Yang pertama, buruknya kinerja lembaga perwakilan dan partai politik. Yang kedua, krisisnya partisipasi politik masyarakat. Yang ketiga, munculnya pengusaha di dalam demokrasi. Yang keempat, demokrasi saat ini membuang kedaulatan rakyat. Terjadinya krisis partisipasi politik rakyat disebabkan karena tidak adanya peluang partisipasi atau karena terbatasnya kemampuan untuk berpartisipasi dalam politik. Secara lebih spesifiknya, penyebab rendahnya partisipasi politik tersebut adalah: yang pertama, pendidikan yang rendah menyebabkan rakyatnya kurang aktif dalam melaksanakan partisipasi politik. Yang kedua, tingkat politik rakyat yang masih rendah. Yang ketiga, partisipasi politik rakyat kurang mendapat tempat oleh pemerintah. Sehingga adapun perihal demokrasi membuang kedaulatan rakyat, terjadi akibatnya kenyataan yang memperlihatkan bahwa setelah tumbangnya struktur kekuasaan, ternyata bukan demokrasi yang kita peroleh, melainkan oligarki di mana kekuasaan terpusat pada kelompok
kecil. Sementara sebagai besar rakyat, demos tetap jauh dari sumber-sumber kekuasaan, seperti uang hukum, informasi, pendidikan, dan sebagainya. Sekian materi yang saya dapat sampaikan. Jika terdapat kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.